Perkenalkan, nama saya Arif Prasetya, selaku pengelola dan mitra dari Kurma TV dan mitra sahabat-sahabat sekalian semua. Di awal ini saya ingin memperkenalkan tentang kurma pada umumnya secara garis besar. Pada umumnya, kurma dikenal sebagai tanaman yang multifungsi, yang mempunyai manfaat dari setiap bagian yang ada pada pohon kurma. Terutama yang lebih dikenal manfaat dari kurma adalah buahnya. Selain itu sebenarnya kurma mempunyai banyak manfaat selain buah, seperti pelepahnya bisa digunakan sebagai home furnishing dan manfaat lainnya yang nanti kita jelaskan satu persatu di lain kesempatan. Saat ini saya ingin memperkenalkan kurma secara umum, bahwa kurma termasuk jenis tanaman dalam kategori palem-paleman. Nama ilmiahnya adalah Punica dactylifera. Punica dactylifera itu masuk ke keluarga palem. Nah, yang cukup menarik adalah kenapa namanya Punica. Punica itu adalah nama burung mitos di zaman Mesir. Yang burung itu kalau misalnya dia terbakar masih tetap hidup. Dan faktanya pohon kurma pun masih tetap hidup walaupun terjadi kerusakan yang cukup berat akibat kebakaran. Jadi itu yang mengakibatkan diberi nama Punica dactylifera. Itu satu. Terus kedua, bahwa kurma itu range suhunya, kita akan coba satu persatu menjelaskan tentang klimatologi tentang kurma. Jadi kurma itu bisa tumbuh secara maksimal, itu ada beberapa persyaratan secara klimatologinya. Yang pertama itu dari sisi temperatur, kedua dari curah hujan, ketiga dari kelembapan udara, keempat angin, dan kelima itu dari sinar matahari. Kita lihat suhu yang di literatur menyebutkan bahwa range suhu kurma itu 7 sampai 40 derajat Celcius. 7 sampai 40 derajat Celcius, di bawah 7 pohon kurma tidak mati, dia hibernasi aja. Nah, di sini yang menariknya adalah bahwa kurma tumbuh secara optimum pada saat suhu mencapai 32 derajat Celcius. Oke, dari range suhu ini kalau kita bandingkan rata-rata suhu di Indonesia yang berkisar antara 20 sampai 35, maka saya menyimpulkan bahwa dari faktor suhu Indonesia sangat masuk ke dalam range pertumbuhan kurma. Itu yang pertama. Dan ini mematahkan banyak pemikiran masyarakat bahwa kurma itu harus panas, harus di padang pasir dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita baca literatur yang sudah dipaparkan tadi, range suhunya 7 sampai 40, optimum di 32. Nanti bisa searching di internet fakta yang tadi saya tampilkan. Oke, terus kedua tentang curah hujan. Curah hujan ini ada dua pendapat yang mengatakan bahwa pendapat pertama, kalau curah hujan itu sangat berpengaruh terhadap proses pembuahan kurma. Yang kedua, tidak berpengaruh begitu signifikan karena dalam beberapa case curah hujan tersebut mampu membersihkan kurma dari debu-debu dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk memacu diri saya mengambil pendapat yang kedua, bahwa kurma sangat bermasalah dengan curah hujan yang tinggi. Di Indonesia curah hujan cukup tinggi. Nah, bagaimana mengantisipasinya curah hujan tersebut? Nah, masalah curah hujan tinggi itu menurut saya adalah pada saat masa dia berbunga dan pembuahan. Dan itu kita bisa mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal dalam mensiasati buah-buah di Indonesia yang pada saat hujan itu berbunga, itu ditreatment menggunakan tutup kertas, tutup plastik dan sebagainya. Jadi walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa kurma tidak bermasalah di curah hujan, tapi saya memakai pendapat yang menyatakan itu bermasalah. Itu untuk apa? Untuk kita senantiasa mampu berimprovisasi dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut agar hasilnya lebih maksimal. Itu dari sisi curah hujan. Yang ketiga, itu dari kelembapan udara. Kelembapan udara ini cukup menarik
Jadi kalau kita lihat range kelembapan dari beberapa negara penghasil kurma terbesar di dunia, itu range-nya itu antara 37 sampai 77 kelembapannya, humidity-nya 37 sampai 77%. Dan ini data-data ini ada juga di literatur. Nah, kita lihat, saya asumsikan bahwa range suhu kurma bermain di situ, di 37 sampai 77, karena data-data negara penghasil kurma itu yang didata di beberapa bulan tertentu itu range terendahnya di 37, tertingginya 77. Nah, bagaimana dengan kelembapan di Indonesia? Kelembapan di Indonesia itu rata-ratanya 50% sampai 85%. Nah, kalau misalnya secara matematis kita compare, berarti kelembapan Indonesia masih masuk di dalam range kelembapan yang diperlukan oleh kurma bisa tumbuh dengan baik. Oke, keempat sekarang masalah angin. Di sini disebutkan bahwa kurma itu tanaman yang sangat bisa bertahan di dalam terpaan angin yang cukup tinggi, sehingga tidak mengherankan kalau di padang pasir atau di oasis ada badai padang pasir, kurma tetap survive di situ. Bagaimana dengan kecepatan angin di Indonesia? Kecepatan angin di Indonesia itu umumnya di bawah 5,9 meter per detik, sehingga sepoi-sepoi. Mungkin kurmanya malah lebih enak tidur dia, tanpa ada anteman angin yang besar. Jadi dari sisi angin tidak ada kendala di situ. Faktor kelima adalah light, cahaya matahari. Disebutkan bahwa pohon kurma memerlukan asupan cahaya matahari yang berkelanjutan, yang baik. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ini kita lagi hujan nih, di Bogor curah hujan tinggi. Sehujan-hujannya Bogor, matahari pasti ada nanti, walaupun cuma sebentar. Jadi istilahnya, untuk intensitas sinar matahari di Indonesia, karena tropis, sepanjang tahun tidak berkendala dari sisi sinar matahari. Nah, makanya dari paparan tadi literatur yang saya ungkap secara sekilas, nanti kita bisa pelajari lagi lebih mendalam. Tidak mengherankan dari paparan tadi secara singkat, fakta di Indonesia kurma berbuah itu sudah banyak bertebaran di beberapa lokasi. Bagaimana caranya untuk mencari pohon kurma berbuah di Indonesia? Silahkan googling aja atau masuk ke akun Facebook manapun yang membahas kurma. Itu sepertinya saat ini sudah mulai banyak orang yang memposting kurma di masjid A berbuah, masjid B berbuah, di lokasi berbuah. Dengan catatan, pohon tersebut awalnya mungkin diniatkan untuk landscape saja, untuk tanaman hias saja. Sehingga perawatannya hanya sebatas untuk penyiraman dan lain sebagainya. Nah, bayangkan jika dari bibit kecil kita tanam dengan aturan main perkebunan, dengan pemupukan teratur, dengan irigasi yang tepat, dan lain sebagainya, perawatan maksimal, tentunya dengan doa juga lebih maksimal, insya Allah hasilnya akan lebih bagus dibandingkan temuan-temuan saat ini yang sifatnya sporadis di beberapa titik berbuah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, cukup sekian. Nantikan, tunggu kami di episode-episode Kupas Kurma selanjutnya. Terima kasih. Episode kali ini saya akan mencoba membahas tentang fakta bahwa pohon kurma tumbuh